ya saudaraku ya, memiliki dasar firman Tuhan ya dalam hidup kita. Firman Tuhan menjadi fondasi dasar kehidupan kita. Kita melanjutkan ini bagian kedua sekarang ya, di mana minggu lalu kita punya tema. Ini sebenarnya ceritanya orang Israel ya di Mesir ya, diperbudak, yang belum sempat mendengarkan khotbah minggu lalu bisa dilihat nanti kembali, bisa dilihat catatannya di grup ya, saya berikan setiap, kalau tidak Selasa Rabu bisa bagikan, juga bisa lihat di rekamannya ya. Puji Tuhan, tempat kita yang nonton lumayan lama-lama, cukup lumayan ya, seratusan kalau di rata-rata ya, umum seratusan lah. Di Instagram juga 100 juga. Tapi yang sempat 2000 itu ya, saya juga heran, ada yang 2000. Saya lihat khotbah saya, oh pun 2000 nih. Padahal ya menurut saya begitu aja ya, puji Tuhan lah, tapi biar bisa jadi berkat. Sampai 2200 terakhir saya lihat. Oke, kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Ini yang bagian kedua, yaitu Allah turun ya, membebaskan umatnya. Kalau minggu lalu kita Allah turunnya ini tentang memberikan tulah ya, menurunkan tulah. Tulah itu bukan cuma Tuhan menurunkan dari surga terus turun, enggak, turun sendiri Tuhan itu ya. Bahkan tulah yang ke-10 kalau saudara masih ingat ya, Tuhan sendiri berjalan, aku akan berjalan melewati seluruh Israel gitu, seluruh Mesir ya, untuk tulah yang anak sulung itu ya. Nanti ada di sini juga itu yang diperingati menjadi Paskah. Kalau di setiap rumah tangga yang di pintu rumahnya itu tidak ada darah ya, itu mati anak sulung, yang anak sulungnya pasti mati. Kita nanti akan melihat. Kalau minggu lalu itu lebih kepada orang Mesirnya, bagaimana mereka dihukum Tuhan melalui tulah itu. Kalau sekarang ini melalui tulah itu justru orang Israel menerima berkat. Itu loh saudaraku. Berkat apa? Pembebasan. Allah turun membebaskan umatnya. Ya, jadi ini juga nanti bisa menjadi aplikasi ya, atau dalam hidup kita, menjadi perenungan ya saudaraku ya, menjadi motivasi buat hidup kita. Maksudnya begini, dunia ini memang saudara, Mesir itu gambaran dunia saudaraku. Ya, dunia ini sebetulnya sedang ada dalam murka Allah. Itu di dalam Roma. Ya, murka Allah. Kenapa? Karena dosa. Ya, ada di dalam dosa. Makanya Allah mengirimkan Yesus Kristus anaknya. Yaitu itu adalah firman yang keluar dari Allah jadi manusia. Firman jadi manusia. Yohanes 1:14 nanti untuk menjadi penebus kita, pembebas kita dari hukuman gitu ya. Ini kita lihat ada hukuman. Ya, jadi saudara, nggak apa-apa, ini bukan promo ya. Sebelum saya lanjut itu, saya lihat di YouTube itu ada yang lagi terkenal sekarang, namanya Agatha. Pernah lihat nggak Agatha? Dulu kan Elias apa itu Miron. Ini Agatha. Belum pernah, bagus loh itu. Oh, setiap hari lihat. Cuman rada jodes sidik, cewek memang ya. Gak apa-apa, memang dia pinter debat gitu ya. Kalau saya debat memang nggak seberapa ya, dia mantan Muslim, terus jadi Kristen, terus di YouTube banyak kok yang seperti itu ya. Ada satu lagi Yosef itu Katolik malah. Dan di situ dia banyak ya membuka channel YouTube gitu ya, banyak diupload, banyak yang mengupload gitu ya. Mungkin masuk di roomnya dia, terus bagus juga ya, saya lihat bagaimana dia bersaksi itu ya. Bagaimana dia bukan cuma bersaksi, malah debat gitu. Karena dia mantan sebelumnya, dia bisa cerita dulu bagaimana. Saya juga akhirnya sedikit-sedikit ngerti, ada ayat di sana yang seperti ini, seperti itu gitu ya. Berani juga ya dia buka gitu ya. Nah, puji Tuhan. Jadi kalau saudara bisa lihat di situ, dulu itu kayak Christian Prince-nya Indonesia itu. Ya, dulu ada di kita itu cuma di penjara ya, kasihan karena dianggap penghinaan ya. Ya apa saudara? Ya sudahlah, itu memang di Indonesia kan kita minoritas. Saya cuma berdoa terus buat Agatha ya, supaya Tuhan lindungi ya, Tuhan jaga. Karena berani ya, ngomongnya berani banget ya saudara ya. Berani banget itu. Puji Tuhan ya. Kita akan lanjutkan ini ya, bagaimana Tuhan
membebaskan umatnya melalui Paskah itu ya, di mana Paskah ini artinya dilewati ya, dilewati hukuman atau tulah dari Allah di Mesir. Jadi memang dunia ini kan seperti gambaran Mesir, itu ada hukuman. Oh ya, sempat gini, kenapa saya ngomong Agatha kok saya lupa? Gini loh, dia tuh bertobatnya, saudaraku. Kok saya pas lihat ada channel yang wawancara bagaimana dia kok jadi Kristen gitu. Ya, jadi dia dulunya Muslim, terus sempat jadi ateis. Sempat jadi ateis, terus nggak percaya Tuhan sama sekali. Kenapa? Itu gara-gara alami ini, saudaraku. Kematian dari orang tuanya. Pertama, ayahnya dulu, tidak salah. Meninggal sakit apa, terus setelah COVID itu meninggal. Ibunya ganti. Wah, dia down banget dia. Terus dia belajar apa, sebelumnya sudah banyak. Setelah kematian yang pertama ini, ayahnya ini dia sedih kan, ditinggal sama ibunya, belajar agamanya yang lama ini, pelajari, dapat kenapa, dia merasa sedih gitu banget, kehilangan. Lagi belajar, belum ya terus belajar, akhirnya ibunya meninggal juga di COVID itu. Wah, tambah, kenapa kok orang kok mati gitu. Kenapa orang-orang yang dekat, orang-orang yang mengasihi aku kok mati gitu. Orang tua aku mati. Wah, down banget dia, saudara. Down. Lah gara-gara disitulah harus dia cari jawaban yang selama ini dipelajari di agamanya nggak dapat kan. Dia coba tanya ke ya tokoh agamanya. Kenapa kok meninggal? Orang kok mati? Jawabannya mesti apa, saudara? Klise umum. Ya orang manusia ya mesti mati. Dia enggak puas, saudaraku. Kok gitu ya? Wah, akhirnya dia cari-cari lah di YouTube itu ada bagus, saudaraku bisa lihat channelnya Romo Daniel, itu ortodok, itu bagus kalau dia menjabarkan banyak hal tentang ya Allah Tritunggal, paling banyak bagus juga. Saya juga belajar dari situ untuk perbandingan, terus juga termasuk dia membahas tentang kematian, bagus. Dan dia menemukan jawaban dari sini, akhirnya jadi gurunya Romo Daniel ini, dia saksi seperti itu. Kenapa sih orang kok mati? Manusia kok mati kenapa? Dan itu enggak ada jawaban di kalau teman itu siklus, ada yang agama lain yang pelajarannya reinkarnasi itu loh. Itu siklus kehidupan, nanti lahir lagi, mati lagi. Wah, ada yang itu macam-macam penderitaan gini. Coba kalau di Kristen, wah, Mas Heru kan sering pernah enggak ditanyai temanmu, tanyai Tritunggal terus mumet dia. Tanya enggak, kenapa kok manusia itu mati? Kenapa, saudaraku? Di sini sudah diajar kan pernah. Ayo, kenapa manusia itu kok mati? Lah, Mbak Ani, pinter. Nanti jadwal khotbah nanti. Pak Ari, jangan Pak Agung kemarin. Tapi satu kali ya. Pasti percaya. Jadi, karena apa, saudaraku? Tadi jawabannya Mbak Ani, dosa. Upah dosa adalah maut. Maut itu, thanatos itu kematian artinya. Sama dengan kematian. Karena maut itu apa ya? Maut itu kematian maksudnya. Upah itu akibat. Akibat dosa, upah dosa adalah kematian. Makanya kenapa kita bisa mengklaim bahwa semua orang itu berdosa. Roma 3:23, semua orang itu berdosa. Berbuat dosa. Bukan cuma berdosa, berbuat dosa. Dari mana taunya? Karena mati. Ada enggak anak mati? Mati. Itu akibat dosa. Makanya Yesus datang gitu loh. Ya, untuk menebus dosa. Loh kok mati, Pak? Loh, jangan tunggu dulu. Yesus ngomong apa? Barang siapa, Yohanes 11 kan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun telah mati loh ya. Dia akan hidup walaupun telah mati. Oh, mati, hidup sebetulnya itu. Dan yang hidup, yang hidup tidak akan mati selama-lamanya. Ayatnya gitu dibalik gitu. Yohanes 11, 25, 26. Yang hidup tidak akan mati selama-lamanya. Bahkan ada ayat firman Tuhan ngomong nanti kalau ini Tuhan kasih izin kita hidup sampai Yesus datang. Waduh. Itu yang hidup itu gak akan mati loh. Bener ya ayatnya. Yang hidup tidak akan mati selama-lamanya. Gimana Mas Yugem? Kalian nanti kamu khotbah gitu loh ya. Jadi waktu Yesus datang, yang masih hidup ini diubahkan. Katakan diubahkan. Saudara 3, diubahkan. Tubuhnya ini mengenakan yang 1 Korintus 15 itu. Mengenakan yang tidak dapat binasa. Ini tubuh ini bisa mati karena dosa. Ini warisannya Adam. Lah kita terima Yesus.
Itu kita dijadikan anaknya, itu nanti belajar lebih dalam. Kita ini menerima Yesus itu bukan, ini loh bedanya Kristen itu. Bukan cuma beriman secara akal, pengetahuan. Tapi menerima Yesus secara utuh, pribadinya itu kita terima di dalam hidup kita. Dan ketika Yesus tinggal dalam hidup kita ini diubahkan hari demi hari, kata firman Tuhan. Sampai serupa, sempurna seperti Yesus. Dan yang paling akhir kesempurnaan itu tubuh kita ini dirubahkan menjadi seperti tubuhnya Tuhan Yesus. Ini yang membuat Agatha ini akhirnya percaya Yesus, dan ini dibuktikan. Jadi Yesus Kristus itu penting banget. Yesus Kristus adalah bukti bahwa Allah itu ada. Karena kau lihat aku sama dengan kau melihat Allah. Karena Yesus gambarnya Allah, ikonnya Allah, karakternya Allah. Saya kemarin ketemu Romo yang saya belajar Yunani. Karakter saya ajak diskusi karena saya lihat dari kalau dia ngomong itu Pak. Karakter itu kayak gini, saudara. Ini gambar ya, saudara ya. Karakter itu saya akan menerjemahkan cetak. Kalau cetakan, kalau kasarnya ya itu harafiahnya. Karakter itu saudara bisa lihat di kamus Strong itu ya. Itu cetakan engrave tool apa itu bahasa Inggrisnya. Cetakan gitu loh. Ini kalau karakter itu gini. Ini gambarnya siapa, saudara? Gambarnya Yesus. Ini gambar. Tapi Yesusnya ini, pribadinya ini, itu karakter namanya. Paham maksud saya, saudaraku? Mudeng nggak ini, saudaraku? Ini gambar, ini lukisan, gambar ya. Ini gambar, tapi yang karakter itu yang dimaksud adalah yang digambar ini loh, saudaraku. Siapa dia itu? Nah, Allah itu begitu. Jadi Yesus itu pribadinya Allah, hipostasisnya Allah, karakternya Allah, gitu loh ya. Kira-kira untuk mumet awal-awal. Jadi seperti itu, dan ini bukti bahwa Allah itu ada. Dia adalah pribadinya Allah yang menyatakan diri. Hipostasis bahasa Yunani, pribadi atau realita. Terus Yesus Kristus juga bukti kasihnya Allah. Itu bukti banget itu. Dari mana Anda percaya bahwa Allah mengasihi Anda? Dari mana? Karena ada pengampunan kan, pengorbanan. Loh, kalau maaf, ini bukan yang lain. Allah mengasihi, buktinya apa? Apa buktinya? Wujudnya kasih itu loh apa? Ini ada wujudnya kasih itu, yaitu Yesus. Allah itu buktinya apa kalau ada? Ada wujudnya, Yesus itu loh. Ya kan, ini penting, saudara. Ada kehidupan yang kekal, maksudnya tidak ada orang nggak akan mati. Apa buktinya? Juga Tuhan Yesus yang mati, bangkit. Ada buktinya gitu loh. Maaf, yang lain mana buktinya? Makanya kita bangga jadi orang Kristen. Amin. Ada bukti semua, terbukti. Yesus adalah buktinya. Bahwa nanti ada hidup yang kekal. Enggak cuma wacana. Enggak cuma omongan, ada surga loh, ada hidup kekal loh. Buktinya mana? Kalau kita, mana buktinya? Yesus. Loh, naik kemana? Naik ke surga loh. Ya, nanti kita akan dibawa, nanti kau akan ke tempat aku berada, kau akan berada. Aku akan jemput kamu. Jadi waktu Yesus datang, tubuhnya diserupakan. Bukan pakai tubuhnya Adam lagi yang teko lemah lempung ini yang harus dikubur lagi. Diubahkan. Ada amin, saudaraku? Kalau ada amin, ada. Gitu. Ada amin? Ada. Jangan kebiasaan ada amin, amin. Ada amin, ada. Bercanda aja ya. Oke, kita lihat ya. Paskah. Ini nanti lebih banyak kebicara kepada orang Israel. Jadi orang Israel ini mengalami pembebasan itu karena adanya Paskah. Nanti kita lihat apa itu Paskah, dilewati dari hukuman atau tulah Allah di Mesir. Kita lihat poin selanjutnya. Kita lihat rangkuman bagian 1 dulu ya. Oh iya tadi ini. Kalau yang minggu lalu belum sempat lihat, nggak usah kecil hati. Sebelum sempat lihat, kita lihat rangkumannya dulu. Nanti Anda bisa lihat penjelasannya. Cara singkatnya, yaitu Allah turun, minggu lalu belajar, menjumpai Musa sebagai malaikat Yahweh. Gitu ya. Jadi itu Keluaran pasal 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan itu huruf besar semua, Yahweh. Itu terjemahan dari bahasa asli Yahweh.
Makanya diterjemahkan huruf besar. Itu membedakan dengan Tuhan yang biasa ya, Tuhan yang artinya Tuhan atau Tuhan. Adonai, ini Tuhan yang nama, yaitu Yahweh. Nama Allah itu Yahweh, namanya Tuhan itu Yahweh. Allah itu bukan nama, sekali lagi. Allah itu hakikat. Seperti manusia ini hakikat. Punya nama, agung. Siapa ini? Paulus. Yaitu. Jadi Allah itu bukan nama. Ilah, Allah itu sesembahan. Ada namanya, Yahweh, Yehova. Allah turun, jangan dulu. Menjumpai Musa sebagai malaikat Yahweh ini penting karena jangan salah ya. Di Kristen itu makanya Yesus itu adalah bukti bahwa Allah itu ada melalui Yesus turun ke dunia jadi manusia. Tapi sebelum Yesus turun jadi manusia dulu itu sebetulnya sudah gitu loh. Turun. Karena begini Saudaraku, nanti kita bisa menyimpulkan malaikat Yahweh ini adalah Tuhan Yesus sebelum atau sebelumnya inkarnasi sebelum jadi manusia dalam daging. Kenapa? Karena firman Tuhan ngomong begini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun. Musa ini orang atau bukan? Orang kan. Tapi tidak seorang pun termasuk Musa pernah melihat Allah. Tetapi Yohanes 1:14, anak tunggal Bapa yang anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bukan pangkuan itu bukan harfiah di pangku ya. Itu kolpos bahasa Yunani-nya. Itu bisa diartikan teluk, ribaan, itu kalau sudah bisa pernah baca ayat, berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang jadi dipadat itu seperti ditaruh di ribaanmu itu ada itu ya. Sampai meluap keluar. Jadi itu suatu bisa juga pelukan artinya. Jadi ketika diberkati itu ayat itu ngomong berlimpah, itu sampai kita nampung itu enggak muat gitu loh. Gitu ya. Jadi kolpos itu artinya gitu, teluk, suatu bentuk yang cekung. Jadi itu terjemahan pangkuan itu artinya sebenarnya ada di dalam dekapan, pelukan, dalam cekungan di dalam rangkumannya Bapa gitu ya. Ya, itu bahasa untuk menjelaskan, itu memang bahasa kiasan itu ya. Jadi yang dilihat Musa tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal yang di pangkuan Allah ini, Bapa ini, atau di dalam rangkuman satu kesatuan dengan Bapa ini, dialah yang menyatakannya, Yesus anak tunggal itu. Jadi kalau begitu, yang menjumpai Musa, ya Allah turun menjumpai Musa sebagai malaikat Yahweh, sesungguhnya itu siapa, saudaraku? Tuhan Yesus sendiri. Nanti kita lihat, coba lanjut. Jadi turun. Jadi Allah itu membuktikan bahwa dirinya ada. Melalui para nabi juga karena mereka melihat. Ini kesaksiannya Musa. Kalau saudara mau tahu, Kejadian sampai Ulangan ini yang nulis Musa. Terus diserahkan kepada para imam-imam untuk ya memang di pembaruan ya, bukan diganti-ganti, untuk disempurnakan tulisan-tulisannya itu. Jadi makanya seperti narasi ya, seperti cerita untuk menjelaskan. Jadi Musa menyaksikan bahwa dia ketemu dengan Allah sebagai wujud malaikat Yahweh. Dari mana? Karena malaikat ini memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, itu di ayat ke-5-6 itu. Nanti buka sendiri ya khotbah minggu lalu. Malaikat ini memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah ayahmu, Allah nenek moyangmu gitu ya. Memperkenalkan dirinya. Terus dengan demikian bisa disimpulkan, ini bukan gambar saya, ini sudah ada loh. Ini situs-situs Kristen aja, ini paham, saya bersyukur, ini harus diajarkan. Dengan demikian malaikat Yahweh itu sesungguhnya adalah penampakan daripada Allah sendiri. Ya kan? Lah kenapa kok yang digambarkan itu Yesus? Karena Yesus itu adalah Allah yang nampak. Bapa itu Allah yang enggak kelihatan. Tapi Yesus adalah gambar Allah yang enggak kelihatan tadi, gambarnya, tergambar, karakternya, wujud nyatanya. Amin, saudaraku. Dan saat itu sebagai malaikat, menampakkan diri sebagai malaikat. Itu ada sayapnya. Dengan demikian malaikat Yahweh itu sesungguhnya adalah penampakan Allah sendiri, karena ngomong aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Terus, nah kita bisa, ini ayatnya, karena kalau ini banyak, ini cuma 3 saya tunjukkan, Ibrani 1 ayat 3 itu karakter itu ya, diterjemahkan gambar wujud, karakteritis hypostasis itu, karakter itu diterjemahkan gambar saja, kurang tepat sebenarnya, kalau gambar saja kurang. Hypostasis itu diterjemahkan wujud, ya. Jadi gambar sesungguhnya. Jadi ini kan gambar, sesungguhnya kan Yesus ini. Ya toh, itu loh, yang sesungguhnya. Allah itu apa? Sesungguhnya ya ada dalam Yesus, gambar sesungguhnya, ekstrak
exact expression bahasa Inggrisnya. Jadi gambar yang tepat, ekspresi yang tepat daripada Allah. Yesus Kristus adalah gambar wujud dari Allah yang memperlihatkan dirinya. Jadi tidak ada orang pernah melihat Allah, bahkan malaikat pun tidak. Nanti kapan-kapan saya tunjukkan ayatnya. Mereka lihat itu sebenarnya adalah Yesus. Jadi Allah Bapa, Allah itu Bapa ya, menampakkan dirinya itu melalui Tuhan Yesus. Ini loh yang nampak. Nanti makanya misal itu kan saya bagi-bagi ini ya, Mbak Nilam itu membuatkan saya untuk bahan khotbah, Mas juga tentang ini apa pernikahan. Nanti doa saya garap sendiri untuk sekolah minggu. Nanti Mbak Michelle itu nanti ada ini karena saya mau ngajarin juga. Saya sudah dapat ide untuk mendapat gambaran bagaimana menjelaskan Allah itu tidak kelihatan, terus jadi kelihatan melalui Yesus, terus nanti ada Roh Kudus. Lah ini ada ide nanti makanya Mbak Michelle itu bisa gambar kan ya. Lumayan bisa nanti bantu mesak ya, mesakan dulu. Ini mewujudkan ini loh. Supaya nanti ya bisa lebih jelas. Oke, lanjut. Ini ayatnya ada nih, jadi gambarnya. Kita masuk kepada bagaimana Allah tersebut yang menampak sebagai malaikat Yahweh mengutus Musa kepada orang Mesir. Ada 4 ya minggu lalu itu ngutusnya itu, yaitu yang pertama menyampaikan firman-Nya ya. Sampaikan beginilah firman Tuhan gitu ya. Disuruh menyampaikan, yaitu Israel adalah anakku yang sulung itu. Keluaran pasal 4-nya tidak salah itu. Berapa itu? Ya, baca sendiri. Terus kemudian menyampaikan peringatan, biarkan anakku ini pergi itu beribadah kepadaku. Kalau enggak, ada peringatan. Apa saudaraku? Anak-anakmu yang sulung akan mati. Diperingati. Terus, dan saya sudah sampaikan minggu lalu, ini dalam rangkuman ya, bahwa Allah itu bukan cuma ngomong doang. Ini bedanya, saudara. Allah bukan cuma ngomong doang, cuma wacana, enggak. Diwujudkan. Ya, minggu lalu saya tunjukkan ayatnya. Kerajaan Allah itu bukan bicara tentang perkataan, tetapi bicara tentang kuasa. Makanya di Kristen itu, saudaraku, kuasa itu penting. Saudara tahu enggak terjemahan kuasa bahasa Jawa itu ngeri, saudaraku. Saya bisa buka terjemahan Jawa. Kisah Rasul 1 ayat 18. Kamu akan terima kuasa itu. Kowe bakal nompo kasekten. Kesaktian ya. Terjemahan kuasa itu kesaktian ya. Wah, wong Kristen jadi sakti kabeh, amin. Loh sakti. Ya luar biasa loh. Ada kesaktian karena dari Tuhan diberi kesaktian, terima kuasa. Kerajaan Allah itu bukan cuma bicara perkataan, tetapi kuasa, kasekten. Dan Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya dibuktikan. Makanya maaf saudaraku, Nabi itu, saya sudah sampaikan minggu lalu, itu bukti bahwa dia nabi atau bukan nanti di pendoa syafaat, akan saya sedikit lah nanti dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya. Itu kuasa itu penting. Jadi bukan cuma ngomong kata sia-sia di udara, cuma ayat-ayat yang perkataan-perkataan biasa. Tapi ada kuasa dalam setiap perkataan itu. Amin, saudaraku. Ini loh. Dan itu Tuhan memperlihatkan kuasanya. Ya, tulah itu. Ya karena yang peringatan firman-Nya ini, ya setiap ada tulah kan sampaikan kepada Fir'aun. Oh, terus kemarin air jadi darah kan yang pertama itu Tuhan firman pada Musa. Pukulkan tongkatmu ke air, ke sungai Nil, nanti akan jadi pukul. Kan ada perkataan dulu. Pukulkan tongkatmu. Terus Musa memukul. Saya mau tanya, kalau nggak ada perkataan, terus Musa iseng-iseng, yo apa yo, ditutup. Air jadi darah nggak? Nggak ada. Kan harus ada logos, ada firman Tuhan. Firman Tuhan diikuti, dikerjakan. Itu prinsip pendoa itu gitu nanti ya, buka sedikit nanti ya. Ada perkataan Tuhan dilakukan, ada kuasa. Kalau Anda melakukan sesuatu tanpa firman Tuhan, tidak ada kuasa. Ya, makanya Tuhan menyampaikan firman-Nya, peringatannya, dan ada kuasa dalam perkataan peringatan, dilihatkan kuasanya. Keempat, diutus ke orang Mesir untuk menghukum orang Mesir dan para Allah mereka. Ya, oke, lanjut. Tulah ke-10, kita langsung aja kan sudah 10 tulah. Yang terakhir ini kematian anak sulung ya, menjadi puncak hukuman Allah yang menghancurkan segala kuasa di Mesir. Porak-poranda sudah. Remuk redam. Padahal sebelumnya, nanti saya tunjukkan. Udah remuk, kena air jadi darah, itu ya, sudah tidak bisa minum itu. Sulit ya, sumur-sumur semua, selokan-selokan, terus ini kata ya, waduh itu
mana-mana sampai mau tidur ada katak. Saudara kalau ada tempat tidur mau tidur ada katak bisa tidur nggak? Ada nyamuk lalat, hancur. Terus kena apa nih hujan es, wah tanaman kena belalang pelap disikat sama belalang, kena sampar itu binatang-binatang mati semua. Wah pagebluk sudah remuk redam itu. Dan yang terakhir tulah ke-10, semua yang sulung dari manusia sampai binatang mati semua, saudara. Wes ampun tuh gambarnya sampai nangis-nangis seperti itu, saudara. Waduh, mereka ini Musa ya. Ini Firaunnya. Mereka terus peringatkan. Ini divisualisasikan seperti itu. Oke, lanjut. Allah menghukum. Oh, ada gambarnya, saudara. Para Allah Mesir, itu ayatnya. Keluaran 12 ayat 12. Keluaran 12 ayat 12. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Semua Allah. Berarti lebih dari satu kan. Ini memang penyembah berhala kan. Allahnya macam-macam, dewanya macam-macam. Di Mesir akan kujatuhkan. Jadi diruntuhkan. Karena selama ini Mesir ada di bawah kekuasaan si jahat. Ini gambarkan kehidupan kita, saudara. Umat percaya. Nanti kita akan lihat bagaimana minggu lalu ya. Di minggu lalu itu sudah belajar sendiri. Kalau saya buka lagi kan sama nanti. Bagaimana melalui kematian Tuhan Yesus, saudara ya. Iblis dikalahkan ya. Dihancurkan kuasanya ya, saudara ya. Dilucuti kuasanya. Oke, kita lihat ayat selanjutnya. Bagian selanjutnya kita masuk ya. Tentang tulah ya, di Mesir ini bagi orang Israel, makna 10 tulah. Hukuman Allah atas Mesir bagi orang Israel ini berbeda. Kalau bagi orang Mesir itu suatu hukuman, suatu malapetaka, suatu bencana buat hidup mereka. Tapi bagi anak-anak Tuhan, bagi orang Israel ini suatu berkat. Nah ini coba kita gambarkan buat hidup kita sekarang, saudaraku. Sekarang krisis enggak, saudaraku? Banyak orang swambatan, krisis ekonomi. Waduh, orang banyak orang penjual-penjual itu memang banyak bisa dianalisa sih ya. Ini kan terjadi. Sebenarnya krisis itu enggak cuma sekarang, saudara, dari dulu yang ya Mbak Ani kita udah lama hidup umur dari dulu. Saya ini dulu kerja itu di PHK ya karena ada krisis ekonomi seperti ini. Banyak yang dikeluarkan kerja. Termasuk saya dulu ngalami, saudara ya. Rasakan itu tahun 98 itu. Ya. Puji Tuhan. Jadi apa ya, ini ya krisis demi krisis terjadi sebetulnya. Tapi saudara perhatikan, di tengah-tengah krisis, ya, tadi sekali lagi saya ulangi sedikit ya, ini bisa menjawab juga ya, kenapa kok manusia tadi mati, kenapa saudaraku? Karena dosa. Ini juga menjawab, kenapa dunia ini selalu di dalam krisis. Karena dunia ini berdosa. Saya mau tanya, dunia ini suci atau dosa? Dunia ini. Di kanan kiri kita loh, sekitar penuh dengan dosa enggak? Itulah. Ya upah dosa, akibat dosa. Maut, mati. Mungkin belum mati secara fisik, mati macam-macam nih ekonominya. Mati harapannya. Waduh, segala macam sudah kena krisis demi krisis. Makanya saudara, itu akibat dosa semua. Lah, kenapa Tuhan menghukum Mesir? Karena dosa juga. Karena orang Mesir, ya, kuasa dosa ini menguasai, ya makanya perlu dibebaskan. Tuhan turun bebas. Lah, tetapi ini, saudaraku, kalau kita belajar di tengah-tengah krisis begini, ada berkat Tuhan ya. Coba katakan bersama saya, ada berkat Tuhan. 1, 2, 3. Di tengah krisis. 1, 2, 3. Di tengah krisis. Nanti kita lihat ayatnya, saudaraku ya. Oke, lanjut. 1, bagi orang Israel, hukuman 10 tulah ini, saudaraku ya, itu ternyata menjadi suatu pembebasan dari perbudakan. Kita lihat ayatnya. Keluaran 6 ayat 6. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman yang berat. Dengan hukuman yang berat. Jadi cara Allah membebaskan orang Israel dari perbudakan dengan apa, saudaraku? Hukuman yang berat. Ini bicara apa tuh? Tulah. Jangan berkecil hati, saudaraku, ketika melihat krisis terjadi. Bisa saja melalui ini banyak orang percaya Yesus. Amin, saudaraku. Banyak orang diselamatkan, termasuk Agatha Christie. Agatha Christie zaman apa?
Karena meninggal orang tuanya. Ya, kita tidak mendoakan yang buruk. Cuman itu gara-gara itu terjadi kan dia akhirnya mencari jawaban. Kenapa mati gitu. Dan dia menemukan jawaban itu akhirnya percaya Yesus karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari kematian. Amin, saudaraku. Itu loh, saudaraku. Nah, melalui krisis ini, saudaraku. Makanya sudah percaya orang Israel itu justru mengalami pembebasan. Kok bisa? Kita lihat terus nanti, saudaraku. Melalui itulah ini juga orang Israel jadi mengenal Allah gitu loh. Coba lihat. Keluaran 6 ayat 6 sampai 7. Tadi itu yang ayat 6-nya, sekarang 7-nya. Tadi 6-nya. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Melalui krisis yang sedang terjadi, Anda akan lebih mengenal Allah lagi. Karena saya ngomong kita sudah mengenal Allah, amin. Kalau udah kenal Allah, ngapain sampai sini? Dan saya sudah percaya, saya sudah ngerti, saudara jemaat tempat ini sudah paham. Anda adalah orang yang sudah mengenal Allah. Tapi Allah melalui semua yang terjadi ini, semua yang terjadi, ayolah nyanyi, di dalam hidupku, apa saudaraku? Ajar, berarti masih belajar lagi menyadari, kau selalu sertaku. Berarti orang ini sudah disertai Tuhan atau belum? Kan sudah, tetapi bukan berarti orang yang disertai Tuhan itu tidak ada masalah kan? Lagu itu kan lagu itu kan Bapa surgawi ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Ayat kedua, Bapa surgawi buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Coba nyanyi ini pada waktu krisis. Krisis apapun, saudara. Krisis ekonomi, keuangan, kesehatan, krisis keluarga, krisis apapun, terus nyanyi ini. Semua yang terjadi, krisis tadi, di dalam hidupku. Apa, saudaraku? Ajarku menyadari kau selalu. Tuh. Orang ini sudah disertai Tuhan, tetapi oleh krisis ini semakin menyadari, katakan semakin menyadari, 1, 2, 3, bahwa Tuhan selalu menyertai. Percaya nggak melalui krisis ini, iman Anda semakin bertumbuh. Tuhanku luar biasa ya. Selama ini Anda cuma melihat, maaf ya, saya dulu dari tidak bisa makan, sering, saya kesaksian sama saya, kalau yang nikah-nikah itu mesti kita bersaksi. Bagaimana kita dulu krisis, makan aja sulit. Sekarang makan sampai muntah-muntah, punya rumah makan. Sampai jemblung lewat. Tapi apakah Tuhan saya yang saya sembah, yang saya kenal hanya bisa ngasih makan saja? Dulu saya tidak punya rumah. Maaf, sekarang rumah saya 2. Belum yang punya orang tua yang dikontrak-kontrak. Gimana? Akhirnya, Tuhan bisa ngasih saya rumah ya, tempat tinggal. Terus, usaha. Dulu tidak punya kerjaan. Gonta ganti usaha. Terus lama-lama, usaha itu apa saja? Bangkrut semua. Krisis. Rugi itu, ratusan, zaman dulu 100 juta, ratusan juta, banyak. Sekarang aja banyak, apalagi dulu. Melet-melet saja. Ampun-ampun sudah. Tapi akhirnya punya usaha yang cukup mapan sekarang. Lo akhirnya bisa melihat kan, Tuhan luar biasa ya. Bisa ngasih aku kerjaan. Bisa ngasih aku usaha. Dulu waktu mulai yang beli cuma sedikit. Maaf, kemarin yang beli itu calon wali kota Mojokerto. Saya sempat ketemu sebenarnya, cuman aku sungkan orang-orang gak kenal saya. Gak enak nanti. Dia datang sama timnya habis debat cawapres ya, debat di YouTube ada dia sambil dengerin dilihat gini, banter sambil nunggu dimasakkan. Kemarin kan dia ketemu dengan pendeta-pendeta seluruh Mojokerto. Ya, ini yang calon wali kota yang satunya Nengita itu loh, yang Pak Junaidi. Sempat salaman, tapi saking banyak mungkin kan enggak hafal. Makan tempat saya. Luar biasa, Kak. Ya, bawa rombongannya. Padahal mau tutup gitu. Jualin. Sampai langganan kita nih ya, termasuk Pak Camat itu sering makan tempat kita. DPR. Ya, bisa makan di tempat kita. Padahal tempat kita tidak sebagus depot Anda.
Ini depot saya, itu kan Anda. Sampai Nyonya waktu ke depot Anda kemarin kan diundang ya pertemuan dengan calon wali kota. Wah, punya depot segini. Gede-gede, bersih, bagus, luas, ada tempat rapatnya, meeting roomnya bagus ya. Amin, jadilah. Wah, Mas Heru, amin. Nanti kalau terwujud, Mas Heru keluar kerja, ikut kita aja ya Mas Heru ya. Saya punya vision, dia bagian pakai jas, pakai anu nerima, yang mempersilahkan front. Bukan parkir, bukan, yang di dalam. Wah, kamu kok merendahkan dirimu sendiri. Tapi dia ini tukang parkir termahal loh, saudaraku ya. Waktu acara-acara, ibu saya loh, mau Heru tak kayak seket, oh cocok. Itu tukang parkir termahal lagi. Wong main buka lawang tok seket ya bu. Wow. Tukang parkir termahal ini gimana? Masuk kantongnya sendiri lagi ya. Nggak jawab apa Mas Heru. Itu berkatmu memang berkatmu itu. Iya ya enggak lah, kamu itu gak butuh dibagi ya. Guyon tok ya percaya. Jadi sudah punya usaha. Oke, ada sekarang krisis. Nanti akan melihat bagaimana ya punya depot. Ya tempat kita ini sederhana, bukan tembok apa ini dari apa? Galvalum. Loh, Tuhan ketika krisis ini bisa memberkati. Akhirnya punya tempat sendiri, gedung yang ya seperti minimal kayak Anda ya. Ada meeting roomnya. Aman saudaraku? Loh bisa. Jadi gini loh. Apa ya saya mau ngomong kok sulit ini. Jadi ketika dari tidak punya usaha, akhirnya punya usaha. Apakah Tuhan hanya sebatas itu saja? Kebesarannya gitu loh. Loh, aku bisa buat usahamu ini lebih gede loh. Aku bisa buat ini punya meeting room. Akhirnya Tuhan buat itu kan wow gitu. Akhirnya lihat kebesaran ini contoh gitu. Ya. Jadi banyak hal yang saudara jangan puas, aku sudah kerja, aku sudah ini, bukan berarti kita tidak bersyukur. Anak saya ini bingung, sudah kamu ini bersyukur. Nanti kamu akan lihat. Ya karena aku nanti enggak percaya. Oke, kamu sekarang karyawan. Ya. Tapi lihat nanti. Ingat omongannya Papa nanti. Tuhan itu tidak kurang cara untuk membuka jalan bagi kamu. Karena cita-citanya ini banyak. Tidak apa-apa, anak muda harus penuh cita-cita, men. Gak kayak Fandi, pacaran aja cita-citanya. Wis. Malam game terus saya sampai pagi ini. Bang Toyib ini, repot ini. Sudah tak peringati berkali-kali ya. Saya cuma ngomong aja kan, nanti biar yang melakukan dia. Haleluya. Anak muda tuh. Dan Tuhan tunjukkan memang krisis. Selalu ada krisis, tidak mungkin di dunia ini tempatnya dosa kok. Ya disitulah akibat dosa itu. Akibatnya maut, kutuk. Dan kita tinggal seperti orang Israel di Mesir, ada tulah-tulah, ada hukuman. Ya. Dan akhirnya melalui hukuman-hukuman ini justru ini loh saudaraku bedanya. Kalau orang Israel, orang Mesir ampun kapok. Kalau umat Tuhan dengan adanya krisis-krisis justru menjadi lebih mengenal Allah. Waktu itu orang Israel belum mengenal Allah karena sudah kehilangan. Musa aja perlu datangi Tuhan. Aku nih Allah ayahmu, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham. Waduh. Jadi melalui krisis kita semakin mengenal Allah. Amin saudaraku? Jangan usah takut. Ayat 3. Melalui itulah itu hukuman-hukuman yang membuat orang Israel dibebaskan dari perbudakan. Ya, akhirnya mereka jadi mengenal Allah dan membuat nanti singkat cerita dibebaskan dari perbudakan. Saya mencatat poin ketiga ini ada satu ayat yang menunjukkan melalui tulah hukuman itu sedang menunjukkan bahwa Allah hadir di tengah-tengah perbudakan mereka. Ayatnya, coba. Keluaran 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Gosyen, di mana umatku tinggal. Orang Israel yang di Mesir itu tinggal di suatu tanah, suatu tempat yang namanya Gosyen. Itu tempat. Makanya ada gereja GBI Gosyen. Gereja. Itu menunjukkan, ya ini imani bagus itu. Berarti di Gosyen itu adalah tempat yang dikecualikan. Katakan dikecualikan. 1, 2, 3. Dikecualikan. Kecuali. Hukuman boleh datang ke Mesir. Tapi kecuali di mana? Aku akan mengecualikan tanah Gosyen. Di mana umatku tinggal. Sehingga di sana tidak ada terdapat pikat. Pikat itu alat pikat yang kita lihat tulah keberapa itu ya.
supaya engkau mengetahui Supaya mengetahui apa? Tadi kan supaya mengetahui bahwa akulah Tuhan, mengenal Tuhan. Ini bukan cuma mengenal Tuhan aja, mengetahui bahwa bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. ada di negeri ini. Di negeri yang sedang krisis ini. Tuhan ada di Indonesia, amin saudaraku. Tuhan hadir di muka bumi ini, di tempat-tempat ada krisis, tempat ada tulah. Aku hadir di situ. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, amin. Aku ada di situ. Aku ada di situ. Aku akan kecualikan. Tapi ini saya cerita ya. Saya dulu waktu di PHK, terus saya datang ke gereja ibadah doa puasa waktu itu. Wah, biasa saudaraku, kalau lagi susah, doa lebih kenceng. Puasa ikut. Waduh Tuhan, di PHK ya. 2 bulan ini belum dapat kerja lagi saya. Waduh, padahal posisi saya lumayan tinggi waktu keluar. Ada pesangon saudaraku ya. Dapat pesangon, saya sudah terlanjur janji didatangi pembinaan saya di persekutuan doa di kampus alma mater saya dulu. Dulu mau nyumbang mixer ya. Terus datangi, mereka belum tahu saya di PHK. Kak Agung, kan Kak dulu manggilnya, ini gimana mixernya jadi ya, lanjut janji ya. Janji adalah utang. Udah pesangon saya beli mixer saudaraku ya, sisa sedikit. Pes, wah ampun wis gak punya uang. Terakhir saudaraku, saya naik mobil pulang pelayanan, saya kan main musik di gereja, ditobrok dari belakang saudaraku. Penyet. Waduh, mobilnya orang tua kan ada lagi ini buat kamu wis. Saya pakai ditobrok. Wah, dimarahin orang. Perbaiki. Wah, perbaiki. Orangnya yang nobro itu orang nggak punya, saudaraku. Pak, sopir. Gak tega. Wis adanya berapa lah. Akhirnya sisanya ya saya. Ampun, saudaraku. Wis tidak ada mobil. Terus beli motor. Motor baru 3 bulan dicuri. Wis pokoknya sudah jatuh, ketimpa tangga. Tangganya ada pakunya lagi. Waduh. Terus waktu anjing gila lewat, digigit anjing. Wis kayak bertubi-tubi masalah itu. Wah, itu nanti di pertemuan doa nanti itu ada doa, itu salah satunya doa puasa itu ketika kita susah itu. Ketika aku dalam kesesakan, aku apa saudaraku berseru pada Yesus daripada berseru pada yang lain. Yesus cari. Wah, saya frustasi waktu itu. Tuhan, kenapa begini? Terus khotbahnya lagi. Waduh, saya ingat waktu itu. Pak Alek waktu itu khotbahnya tulah Mesir. Gak usah takut ya, seperti yang saya khotbahkan ini. Mesir diterima tulah Tuhan, tetapi umatnya di Gosen tidak kena tulah, banyak krisis. Umat Tuhan resepsi apa itu? Ya gitu. Jadi resesi, dunia resesi, umatnya resepsi gitu. Dimotivasi gitu. Kita tidak akan kena dalam hati. Aku kena PHK, karena krisis perusahaan banyak dilikuidasi kan bank-bank. Nah, perusahaan saya ini afiliasi banknya dilikuidasi, kena blank. Waduh, tertuduh, sempat agak tertuduh saya. Aku Mesir tapi hormat Israel apa Mesir tapi sempat tertuduh. Aduh, tambah nangisnya, nyanyinya tambah, aduh ampun. Tuhan itu lebih bicara, itu luar biasa. Gini nanti di doa nanti juga saya akan, ini perlu diajarkan. Tuhan itu jawab itu macam-macam cara. Saya tuh tiba-tiba pandangan mata saya dibawa, ada orang itu, kan kalau doa puasa itu juga ada beberapa yang pakai kursi roda, lumpuh ya, atau sakit, dibawa. Yang salah satunya dibawa ini saudaraku, orang yang autis ya. Jadi ya kayak autis itu ya bukan enggak tahu autis itu apa, pokoknya agak memiliki kekurangan kejiwaan lah. Itu tangannya gini-gini sendiri. Pikir saya ngomong tiap nyanyi gini-gini, ada musik gini-gini lagi. Seneng tapi kayak orang saya dikira menghina. Pokoknya kan ngerti lah orang apa sih gini nih, sakit apa sih? Epilepsi ngawur epilepsi lah ayan bukan pokoknya orang yang saraf lah mungkin ya. Tapi ya melet-melet gini ya. Loh, saya lihat di Tuhan delon. Iku loh semangati koyo ngono. Terus kamu yang sehat gagang waktu masih ganteng gagang. Kok loyo sudah? Wah iya ya. Itu langsung seperti Tuhan bicara. Ayo semangat gitu loh. Jangan putus asa. Itu aja orang yang seperti itu aja bisa sukacita, bisa optimis itu. Apalagi kamu pulang itu semangat saudara. Bukan karena khotbahnya nuduh saya. Saya juga berapa tidak tertuduh, mungkin tidak bermaksud itu ya. Cuman gara-gara lihat itu saya dapat jawaban Tuhan. Pulang semangat saudara. Langsung ya memang terus setelah itu saya buat lamaran kerja, saya kirim kemana-mana.
Wah, sempat dipanggil. Saya agak curiga, ini kantornya kok kayak begini, kayak AC-nya kantornya tuh kayak itu ternyata sales, jadi sales. Saya nggak ngerti waktu. Jadi marketing eksekutif. Suruh pakai dasi kalau datang. Loh, saya ini kan maaf ya, hampir mau jadi manajer di yang lama di situ. Saya ini apa nih? Saya curiga AC-nya sempet nggak dingin, manggil bingung. Kayak jadi tempatnya kayak nyewa, pura-pura perusahaan gede gitu loh. Kan udah curiga saya. Wah, bener nunggu. Terus kayak kurang profesional. Waktu bagian saya mau diwawancara, saya nggak jadi, saya izin. Ternyata sales itu bener, jadi sales buku sana. Ya enggak apa-apa sih, enggak menghina kerjaan, cuman waduh, kok dapat yang begini, cari lagi sampai enggak dapat. Jadi jangan dipikir ketika dapat jawaban Tuhan, semangat pulang langsung selesai. No. Masih belum dijawab. Dan ketika kondisi seperti itu, ya, jangan sampai gini loh, sebenarnya jangan sampai pulang di sini loh. Langsung simsalabim loh, puji Tuhan kalau simsalabim, kadabra, haleluya. Tapi kalau belum itu loh, jangan putus asa dulu. Tapi yang membuat saya kuat itu semangatnya itu masih ada. Jadi, haleluya, kau ada dalam hatiku. Apa saudaraku? Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Belum dijawab, belum terjawab, oke. Tapi masih semangat. Sampai akhirnya, jawaban Tuhan itu unik, saudaraku ya. Saya tidak nyangka bisa jadi hamba Tuhan gara-gara itu, saudaraku. Oke, orang boleh ngomong itu pelarian, tapi terbukti sampai hari ini. Kalau cuma pelarian, buat apa? Kok ada teman saya minta tolong pelayanan di Solo, minta ditemani. Oke ya, cuma 3 bulan aja saya gitu, karena saya masih nyari kerja. Karena belum berpikiran. Ternyata gara-gara saya ke Solo itulah, saya menemukan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Amin, saudaraku. Bahkan menemukan istri yang luar biasa. Amin, putri Solo. Buka depot Anglo Solo namanya. Ya apa, saudara? Melalui krisis, mengenal Tuhan, kuasa Tuhan, amin. Melalui krisis, merasakan kehadiran Tuhan, amin. Jangan sampai justru krisis membuat kita jauh dari Tuhan. Salah. Justru membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Aku ada di negeri ini. Aku ada di tengah-tengah krisis ini. Allah itu, waduh nanti lain kali kita belajar ya. Mungkin ini aja statement sedikit. Allah itu bisa hadir di tengah angin sepoi-sepoi. Pengalamannya Elia. Allah juga bisa hadir di badai. Orang Israel, nanti kita lihat yang di Gunung Sinai. Ayub juga didatangi Allah dalam badai. Allah bisa hadir dimanapun. Di angin sepoi-sepoi. Aduh, damai. Amin. Di tengah krisis. Haleluya. Yang bait keduanya. Ku mau, haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Oh, bukan itu sih. Oh, bukan ini. Yang baitnya. Sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat itu loh. Saksikan, bait keduanya, rasakan kuasanya. Saksikan dulu kan. Terus pokoknya saksikan, rasakan. Di tengah badai yang bergelora. Bisa menyaksikan, bisa merasakan. Amin, saudaraku. Badai apapun yang Anda alami, saksikan, rasakan kehadirannya. Amin. Dibuat lagu itu loh, saudaraku. Luar biasa itu. Oke, terus 4. Menyatakan kuasanya atas musuh. Keluaran 10. Keluaran 10 ayat 2. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu. Supaya nanti bisa bersaksi pada generasi selanjutnya. Ada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir. Mempermain-mainkan. Ini saya lihat bahasa aslinya, langsung terjemahannya aja ya. Mempermain-mainkan itu mocking, melecehkan, ngenyek. Bahasa Jawa ini ngenyek. Ya, mempermain-mainkan orang Mesir. Dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan main-main, saudara. Mempermain-mainkan, terlalu kecil bagi Tuhan. Mesir itu padahal Mesir waktu itu negara adikuasa. Sekarang ini mungkin Amerika, superpower. Bagi Tuhan kecil, dipermain-mainkan gitu. Supaya kamu tahu bahwa, kenapa nanti nomor 5, coba, nomor 5. Selanjutnya, lah, ini loh, mempermain-mainkan itu apa? Menjelaskan mempermain-mainkan.
Mengapa harus banyak tulah? Kenapa sampai 10 Tuhan? Kenapa sampai 10 tulah? Apakah tidak cukup hanya 1 tulah selesai? Kenapa harus 10? Ini ada maksudnya, coba ayat ini, saudara. Keluaran 9 ayat 15-16. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau? Ngomong pada Fir'aun, bukankah sudah sejak lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau, Fir'aun dan rakyatmu? Oh ya, engkau dan rakyatmu kebablasan ini sudah duluan. Terus dengan penyakit dengan sampar penyakit sampar bablas semua bisa. Tuhan itu mau membunuh itu Allah. Loh, Tuhan kok membunuh? Hanya Tuhan yang berhak membunuh. Benar enggak, saudaraku? Loh, dia memberi nyawa, dia bisa membunuh itu apa? Saya ngambil nyawa kan haknya Tuhan. Manusia nggak boleh. Hanya Tuhan yang berhak. Dari dulu bisa aku bunuh kamu biar umat Israel tak lepaskan. Tapi kenapa harus sampai 10 tulah? Bahkan waktu penyakit sampar pun kamu dan rakyatmu mati semua bisa. Tapi kenapa? Sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Bablas angin ini bisa. Tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup. Inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup. Makanya saudaraku, maaf ya, orang jahat itu kok kayaknya umurnya panjang gitu. Gak mati-mati gitu. Didoakan. Orang baik kok malah cepat dipanggil Tuhan gitu ya. Aduh, kadang-kadang kita ngerasa, orang jahat, orang bejat, orang mate-mate. Mas Heru sampai geblak dibuka otaknya, nuwakal ndablek, sih urip aja gitu. Kenapa Mas Heru? Ada maksud Tuhan, inilah sebabnya. Yakni supaya memperlihatkan kepadamu. Supaya kau bisa melihat kekuatanku, kasihku, kemampuanku. Dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Namaku dimasyurkan supaya nih loh. Kadang-kadang melalui krisis ini, saudara. Ya, sampai ampun kudu mati rasanya. Tuhan tuh bisa gampang kok. Ambil nyawa pes gitu. Ayo balik. Wes mokal-mokal ya. Kalau Fandi macam-macam, saya balik pulang. Takut dong, jangan Pak aku. Kok ngomong sama aku, ngomong sama Tuhan sendiri. Tanda ya. Gampang bagi Tuhan, tapi supaya seolah-olah ya Tuhan mempermainkan bukan orang Israel yang dipermainkan, orang Mesirnya. Dunia ini, kejahatan, dosa ini. Wah, orang bisa sombong. Itu makanya di Mazmur berapa itu? Mazmur 73 ya. Orang fasik itu membual. Mulutnya menghadap ke langit. Tidak ada Allah, sombong. Dia merasa hebat. Ya apa Yesus itu? Ya, tapi nanti lihat. Waduh, aku ini orang kaya. Ya, sehat, gemuk tubuh mereka. Tidak ada kesakitan. Itu hidupnya enak, bahagia. Mazmur 73, Mazmur Asaf. Tetapi orang-orang benar malah menderita. Itu sampai Imam Asaf buat Mazmur itu seorang imam. Kenapa ini terjadi? Mengapakah harus terjadi? Itu kan banyak perkara wakai yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus Kenapa? Sedang mereka, tapi Tuhan itu sedang bermain supaya nanti mereka mengenal ya Tuhan yang benar itu. Nah, Anda ini loh jadi alat-alatnya Tuhan. Amin, saudaraku. Orang-orang yang diberkati di tengah krisis. Amin. Ada amin? Ya. Sadar. Lainnya amin. Ini masih sadar, Mbak. Safety ya, haleluya. Terus, ini kan kenapa banyak tulah? Terus, membedakan antara umatnya yang bukan. Melalui krisis ini juga nanti ada perbedaan. Mana yang umat Allah, mana yang bukan. Sama-sama mengalami krisis. Sama-sama BBM naik ya, naik semua. Harga naik ya, ngalami naik semua. Bukan berarti terus kita anak Tuhan. Oh, kamu anak Tuhan. Ya, kamu harga murah ya, spesial. Bodoh. Beras naik ya ikut naik, minyak naik ikut naik juga gitu loh. Tapi tetap ada perbedaan antara Tuhan umatnya dengan yang bukan. Ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Terus. Keluaran 11 ayat 4-5. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam, aku akan berjalan di tengah-tengah Mesir. Ini tulah ke-10 ya, aku berjalan. Ini sudah ayat minggu lalu, saya tunjukkan lagi. Karena saya mau tekankan ayat ini, ketika Allah berjalan di tengah-tengah Mesir. Di tengah-tengah Mesir, jalan. Semua dikiteri, saudara.
Semua dijalani di tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, Fir'aun itu raja, itu gelar untuk raja di Mesir, di tahtanya. sampai kepada anak sulung budak perempuan sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu itu kilangan. apa, kasta terendah istilahnya. Orang budak yang batu kilangan yang digiling-giling, bagian giling-giling. Terus kerjaan yang, waduh, budak banget itu. Dari raja sampai budak. Juga segala anak sulung hewan. Segala anak sulung hewan. Sampai hewan-hewan pun ya. Yang sulung. Terus lanjutnya, ayat buka. Dilanjutkan, itu ayat selanjutnya. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tuh, itu ayat benar, lanjutannya nih. Terus? Tetapi kepada siapapun juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong. Seekor anjing pun tidak ada yang menggonggong. Guguk kalau meneng kabeh. Wedi Tuhan lewat. Itu kalau saudara keluar bilangan berapa Bileam ya. Itu keledai itu lihat Tuhan tiarap. Nanti saya akan khotbah itu lain kali. Malaikat Yahweh datang pada Bileam, nabi palsu. Didatangi. Naik keledainya sampai ya kewan anjing sampai tidak berani gonggong. Baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Supaya kamu tahu bahwa Tuhan Yahweh, Bapa di sorga, dalam nama Yesus, membuat perbedaan. Katakan 1, 2, 3. Perbedaan antara orang Mesir dan orang-orang dunia dengan umat Allah. Orang-orang Israel, gambaran umat Allah. Amin, saudaraku. Harus beda. Katakan, harus berbeda. 1, 2, 3. Harus beda. Harus beda. Kita memang tinggal di dunia, tapi kita tidak hidup secara duniawi. Ada ayatnya itu. Kita memang tinggal di dunia, tapi tidak hidup secara duniawi. Ya, kita tidak hidup sebagai orang Mesir. Kita hidup sebagai umat Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan buat perbedaan nanti. Kita sendiri membuat perbedaan dengan cara hidup kita, dengan iman kita, dengan kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Pun di dalam berkat Tuhan pun berbeda. Bukan berarti kita harus lebih kaya dari yang lain, bukan masalah kekayaan. Berapa banyak orang duitnya banyak, hidupnya nggak bahagia. Oh, sudah sering. Rumah tangganya cerai. Ini banyak yang antri cerai. Temennya Mbak Reni ya, saksi sama Nyonya ya. Ya, teman-temannya ya. Dia sharing-sharing sama Nyonya. Kamu yang sudah ngalami kan, disaksikan itu teman-temannya itu. Banyak yang antri. Ya apa sih? Dan selebriti itu jadi bahan berita malah. Wah, semua macam-macam. Sedih kita dengar seperti itu. Ya saudara ya. Anak-anak Tuhan harusnya beda. Harusnya beda. Harusnya beda. Ada perbedaan. Oke, sempat jatuh. Ya Mbak Reni kan ya. Sekalipun jatuh tidak sampai tergeletak. Tuhan bisa pulihkan. Oke, sempat bangkrut. Saya ini bangkrut. Berkali-kali bangkrut. Krut. Wis tidak punya apa-apa sudah wis. Lu ya bisa bangkit. Sekalipun jatuh tidak sampai tergeletak. Anda pun dapat juga bisa seperti itu. Ya. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Oke, terus terakhir ini. Bagian C, Paskah ini ternyata ada momen yang disebut Paskah, momentum, kejadian, keadaan. Satu hal yang disebut Paskah, momen Paskah. Ini menyelamatkan. Ini akibat ada Paskah, saudara. Singkat cerita, masuk poinnya. Paskah itu berasal dari bahasa Ibrani Pesak, bukan Mesak ya. Tinggal ganti P-nya, ganti M, jadi Mesak. Pesak, yang berarti Passover. Passover itu lewat. Di Paskah itu yang lewat. Apa artinya Paskah? Lewat. Bahasa Ibraninya apa? Pesak. Ya. Pesak artinya lewat. Nah ini kan Allah dalam wujud malaikat Yahweh, aku turun. Nah kan aku turun akan melewati, berjalan di tengah-tengah Mesir. Ya ini lewat. Dalam wujud malaikat tadi kan datang jumpai Musa. Ini bukan saya gambar, saudaraku ya. Oh Pak Agung ngarang-ngarang khotbahnya, oh gundulmu ngarang-ngarang. Maaf ya. Ini ada gitu loh. Kalau ya.
Bagi malaikat Yahweh datang menjumpai Musa, terus memberikan perintah-perintah firman kepada Musa, tulah-tulah, terus turun sendiri di tengah-tengah melewati Pesak, ya lewat, terus Allah melewati setiap rumah tangga Israel yang memiliki meterai darah. Ada anaknya. Darah, mungkin karena kepanjangan saya hilangi anak domba. Ini dombanya anak domba. Anak domba Paskah, lem itu anak domba. Umur setahun, domba jantan. Jadi Allah itu akan lewat. Ini apa istilah Paskah itu muncul dari sini. Lewat itu karena Allah melewati. Setiap rumah tangga dilewati. Yang lain, bablas angin nih. Setiap yang sulung mati semua. Bukan cuma anak, yang sulung. Setiap orang yang statusnya sulung mati. Semut pun yang sulung lahir mati juga. Siapapun yang sulung mati semua, saudaraku. Itu yang terjadi. Tetapi Tuhan melewati rumah tangga yang ada tanda darah. Ini ya, kelihatan merah ini. Di ambang pintu sama tiang kanan kirinya. Itu maksudnya apa? Lihat. Lanjut, next. Darah anak domba Paskah itu menjadi tanda keselamatan bagi umat Israel, umat Allah. Kita lihat ayatnya. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagi. Katakan tanda. 1, 2, 3. Ada tanda darah. Tanda. Sign. Ada tanda. Oh, ini ada tanda. Tanda itu gini loh, saudara. Saudara, kenapa bisa ngerti kok enggak boleh lewat jalan itu? Dilarang masuk. Karena ada tanda apa merah strip itu. Ada tandanya, oh nggak boleh masuk. Oh belok kiri, ada tanda. Ini gitu, ada tanda. Ini darah itu jadi tanda. Ada tanda apa? Ini dilewati ini. Pada rumah-rumah di mana kamu tinggal, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Aku lihat darah itu jadi tanda, tak lewati. Ngerti aja. Kalau ada darah aku lewat. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi ketika hukuman Tuhan datang atas Mesir, lewat. Ketika krisis-krisis, hukuman-hukuman murka Allah turun atas dunia ini. Lewat. Kepada umatnya, lewat dari umatnya. Karena ada tanda. Tanda apa? Darah. Darah anak tuh ada kuasa. Siapa nyanyi Bapak itu? Dalam darahnya. Mbak Ren ya? Oh Mbak Ani ya? Oh, seneng lagu lama-lama kan? Darah domba Allah. Ada kuasa. Nyanyi sama-sama. Dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Ada kuasa. Kenapa? Menjadi tanda. Loh, tuh tadi sudah saya jelaskan kenapa. Dunia ini ada dosa. Makanya Tuhan tidak menghukum dosa. Mas Yuka sudah nambahkan ayat itu. Apa yang Tuhan tidak bisa, tidak dapat. Tidak dapat untuk tidak menghukum dosa. Dosa harus dihukum. Kalau nggak dihukum bukan Allah yang suci, kudus namanya. Allah yang kompromi kalau begitu. Allah tidak kompromi dengan dosa. Dosa harus dihukum. Dihukum dengan apa? Hukuman dosa itu apa tadi? Ayo. Kematian. Harus ada yang mati. Nah, orang Mesir mati kan. Itu aja perwakilan yang sulung. Kalau mati semua, tumpas Mesir. Biar mereka belajar takut sama Tuhan. Ya, tapi Israel tidak ada yang mati. Yang mati siapa? Ada yang mati enggak di Israel? Ada yang mati enggak? Siapa yang mati? Anak domba, Mbak Septi. Cepat dapat jodoh ya Mbak Septi. Jawabannya benar soalnya ya. Yang jawabannya benar diaminkan saja. Nanti pertemuan doa ikut. Doa orang banyak itu ada loh. Itu cuma nanti materi nggak bisa sih disampaikan saat itu. Saya lagi siapkan materi nanti. Haleluya. Yang mati anak dombanya. Ini makanya penebusan ini. Dengan tebusan. Yang disebut penebusan. Dan ini menggambarkan Tuhan Yesus. Lihat. Ayo. Ada penebusan. Melalui darah anak domba Paskah. Ayatnya, ayo, mana lihat. Keluaran 13 ayat 14-15. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari. Saudaraku maaf ya, Anda kalau bisa baca ayatnya keseluruhan ya. Ini saya potong-potong kan, saya ambil yang penting-penting ya, tidak bisa mewakili saudaraku ya. Ini cuman ya
supaya Anda poin-poinnya inilah mewakili. Tapi kalau Anda baca lebih jelas, lebih lengkap, lebih jelas nanti. Apabila anakmu bertanya, Saya ulangi. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? apa korban Paskah itu, ibadah Paskah itu artinya apa? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Melalui apa artinya ini? Kok mbak dibelahi kenapa? Nanti sekolah minggu kalau khotbah jangan anak-anak jangan takut, yang ngerti saya mau ngisi udah poyo-poyo kabeh. Hah, Pak Agung mau ngisi? Takut. Gak apa-apa, nanti lucu kasih gambar-gambar ya. Bagus ini. Ini apa? Disembelih. Ya kan? Apa artinya ini? Ini ngapain, Pak? Saya nggak gambar arek cili ya. Ini sebelah mbak. Kalau ada yang bisa ngelukis lagi sebelahnya. Ini apa, Pak? Ini diapa nombek ini, Pak? Kok detet-detet ini? Ini artinya apa? Bahwa dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir melalui ini loh. Kok bisa melalui ini? Lanjut. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya, maka aku biasa mempersembahkan ini kepada Tuhan. Bapak ngomong sama anaknya, nek ditanyai anakmu, ngomongnya ini. Maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu ya, dari kan kandungan. Sulung ya, dari kandungan. Sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Jadi supaya anak-anak sulungku kutebus. Iki loh, ada penebusan. Nah, jadi cerita kan sambil belek-belek ini. Jadi peringatan-peringatan itu penting, saudaraku. Ketika Natal ini, ada apa ya kok kita Natalan ya Pak ya, cerita. Oh. Ayo orang tua, Mas juga takut jadi, ntar lagi jadi bapak. Ayo anakmu cerita nono kok. Natal ini apa Pak ya? Oh dapat hadiah. Oh ya Natal itu adalah dapat hadiah. Oh ngawur bapak ya. Kok tiap Natal jaluk hadiah. Bogrek. Ayo Anda orang tua ngajarin ndak anaknya. Natal itu apa? Ketika Paskah itu ngajarin tuh. Aku dewe gak ngerti, nah gerejanya jarang lah ya apa ngajari anaknya ya. Makanya yang orang tua dewasa muda nanti kalau belum punya anak, nanti mau punya anak, persiapkan dulu. Ditanyai anak yang ngerti kok. Iki minggu neng gereja apa Pak iki Pak tiga neng gereja. Kita sudah saya tanya minggu lalu. Kenapa kita hari Minggu kok ke gereja kenapa? Sampai tak ulang-ulang. Iso apa eling apa enggak? Kenapa kalau Minggu kita ke gereja? Waduh, jawabannya benar terus Mbak Ani. Memperingati kebangkitan Yesus. Yesus bangkit, mengalahkan kematian, maut. Musuh terbesar itu maut loh, saudaraku. Seberat apapun masalahmu, yang paling berat itu mati. Loh nek saya urip sono harapan. Nek wis mati buyar. Makanya jangan keburu mati dulu, belum selesai. Jangan buru mati dulu, selesaikan dulu. Semuanya, itu tanggung jawab. Kehidupan di dunia diberikan kehidupan oleh Tuhan, selesaikan. Saya juga gitu, jangan sampai Tuhan saya kembali. Belum selesai semua. Ya, utang-utangnya jangan sampai belum selesai. Semua harus selesai. Selesaikan dulu. Visi-visi misi dari Tuhan. Ya kan? Jadi, maut kematian itu musuh yang terbesar. Itu dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Dengan bangkit lu, maut tidak berkuasa, lu mati maut, mana maut? Lu gak mati, hidup selama-lamanya kan. Setelah dia bangkit, hidup selama-lamanya. Bahkan di sorga. Mana maut? Sudah tidak ada. Yang paling berat aja sudah dikalahkan. Apa lagi sing remeh-remeh? Kecil kan? Amin saudaraku? Yes. Oke, lanjut. Terakhir kayaknya. Anak domba Paskah adalah gambaran pengorbanan Tuhan Yesus. Yang ngomong adalah Yohanes Pembaptis, seorang nabi terakhir dari perjanjian lama. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa siapa saudaraku? Dunia. Anak domba Paskah itu kenapa kok bisa menjadi tanda yang membuat lewat maut itu? Bicara keselamatan, kenapa?
Karena ada penghapusan, penebusan itu mengakibatkan penghapusan dosa. Kan harusnya mati. Mesir kan berdosa, dihukum. Tapi kenapa tidak mati? Karena ada pengampunan, penghapusan dosa. Kematian, ya, mati itu identik dengan dosa. Dosa itu identik dengan kematian. Ketika dosa dihapus, berarti kematian juga nggak ada kan, coba. Anak domba Allah yang menghapus dosa. Yang dihapus apa? Dosa. Sekarang gini, kematian itu terjadi karena ada dosa. Kalau dosa sudah dihapus masih ada nggak? Saya nulis salah, tak hapus. Hilang nggak tulisannya? Hilang, dihapus. Hilang kan, dosa nggak ada. Berarti kematian ada nggak? Loh, kematian kan akibat dosa. Kalau ada dosa, langsung mati. Gini loh, paling gampang lalat ya. Kalau ada telek apa ya? Kotoran, lalat datang, sampah. Ketika sampahnya diambil, gampang. Lalatnya ke situ enggak? Ya ada, karena sudah tidak ada sampah lagi. Demikian juga dengan dosa sudah dihilangkan, dihapus. Kematian ada enggak? Maut? Sudah enggak ada. Makanya Tuhan Yesus ngomong, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup. Walaupun sudah mati. Tetap hidup. Ya dihapus dosanya. Ini Yohanes kesaksian Yohanes Pembaptis. Terus kemudian yang kedua, selain enggak saya kasih nomor soalnya. Jadi yang pertama itu Paskah itu bicara tentang penghapusan dosa, penebusan ya, konsep-konsep seperti itu ya, sehingga luput dari maut, ada keselamatan. Nanti dibahas minggu depan, perjamuan kudus bisa dibahas lagi. Kemudian meterai darah ini yang sudah saya sampaikan minggu lalu, nggak sempat saya tunjukkan ayatnya. Meterai darah anak domba Paskah ini juga lambang pengudusan pikiran dan perbuatan. Baca ayatnya. Keluaran 13 ayat 8-9. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Ibadah Paskah itu loh, kenapa harus ditaruh menyembelih tadi kan anak domba, terus darahnya itu diambil, dipercikkan di pintu masing-masing. Itu setiap keluarga loh, saudaraku ya. Setiap keluarga melakukan itu. Kenapa? Untuk mengingat apa yang dibuat Tuhan pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada anak-anaknya loh ya, ngomong harus jadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu. Makanya minggu lalu saya katakan ini di dahimu jadi tanda. Jadi orang Yahudi, orang Israel itu kalau persembahan Paskah ngambil darah ditaruh di sini loh. Batuk, taruh di tangan. Menjadi tanda. Darah itu menjadi tanda bagimu, tanganmu, dan menjadi peringatan di dahimu. Supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Ada di bibirmu, perkataan. Karena kan dahi ini bicara pikiran, berarti apa hubungannya dahi dengan mulut? Ini bicara pikiran. Pikiran, perkataan, perbuatan. Menjadi tanda. Sebab dengan tangan yang kuat, Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Saya tutup dengan begini, ini terakhir. Jadi, memang tidak bisa tuntas penjelasannya. Nanti minggu depan kan perjamuan kudus, kita akan lebih dalam di situ. Jadi tanda darah ini yang pertama bicara pengampunan. Katakan pengampunan. 1, 2, 3. Pengampunan. Penghapusan dosa. 1, 2, 3. Penghapusan dosa. Penebusan. 1, 2, 3. Penebusan. Ada yang tebus melalui darah Yesus. Ada pengampunan, ada penghapusan dosa, ada keselamatan. Amin, saudaraku. Yang kedua, darah itu sebagai tanda itu tadi, selain tanda pengampunan, penebusan segala macam, ini menjadi tanda bagi kehidupan anak-anaknya ini. Anak-anak Tuhan ini. Dan tanda di dahi, otakmu, pikiranmu, apa isinya. Tanganmu bicara perbuatanmu ini, apa yang kau kerjakan, mulutmu apa sih yang kau omongkan ini. Ada tanda darah Kristus, ayat terakhir ya. Saya tahu kasih enggak itu. Tidak ada. Ini. Wah, ya benar ini. Christ in me. I am in Christ and Christ in me. Ayo Mbak Ani. Sekarang 1, 2, 3. I am in Christ. Saya adalah di dalam Kristus dan Christ is in me. Kristus dalam saya, di dalam Kristus, Kristus di dalam saya. Ini gambarnya. Ayatnya? Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Kalau kita hidup ini bukan kita sendiri yang hidup, kita lagi yang hidup.
Terus? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup. Nah, Christ in me. Kristus hidup di dalam aku. Saya mau tanya, Kristus sekarang hidup di mana? Di dalam kita loh. Memang di surga iya. Tapi dia juga hadir. Bukan cuma hadir, hidup. Katakan hidup. Hidup di dalam aku. Berarti kalau hidup itu berarti bisa berpikir enggak? Punya perasaan enggak? Makanya di Filipian, biarlah pikiran dan perkataan Kristus diam di dalam kamu. Pikirannya Kristus jadi pikiran kita. Perasaannya Kristus jadi perasaannya kita. Terus, hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi orang-orang yang sudah percaya Yesus menerima Kristus, bukan cuma Kristus sebagai Tuhan, tapi sebagai juru selamatnya, sebagai penebusnya, sebagai tanda darah pengampunan, untuk pengampunan dosa tadi. Hidupnya tidak sama lagi. Amin, saudaraku. Hidupnya apa? Bukan aku lagi yang hidup, tapi yang hidup siapa? Tuhan Yesus. Jadi yang hidup ini, kalau saya Agung ya namanya, bukan Agung lagi yang hidup. Harusnya begitu. Tapi ini banyak Agungnya, bukan Heru lagi yang hidup. Ya, yang suka muring-muring. Muring-muringnya anak-anak Tapi tambah sabar kok, saya yakin tambah. Itu kadang sumpek ya kerjaan. Saya dulu ya gitu ya. Kadang-kadang kita ini kebawa emosi, segala macam. Tapi saya percaya kita di sini semakin hari semakin berubah. Amin. Dirubah. Karena ada Kristus di dalam saya. Wah, dilus-lus sampai bojone. Sabar Mas ya, sabar. Heru tambah sabar Mbak Dewi. Ya. Ya mu kok gak enak ngono. Ya ngomong apa Dewi ngomong apa? Oh, haleluya, bagus no. Proses itu, besi menajamkan besi. Istri dipertajam oleh suaminya. Karena Kristus hidup dalam kita. Inilah arti Paskah. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Sebelum kita akhiri ibadah kita ucap syukur kepada Tuhan.